Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur jikalau di minggu yang indah pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali berbakti di hadapan Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah di hadapannya, mau masuk di dalam hadiratnya lebih jauh lagi. Mari sejenak kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Betapa sungguh kita tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Betapa sungguh bahwa oleh karena keberdosaan kita sebenarnya kita tidak layak ada di hadapan Tuhan. Namun oleh karena penebusan darahnya kita boleh ada di hadapannya, memuji Dia, menyembah Dia, beribadah, berbakti kepadanya. Dan biarlah bersama kita mau awal ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pujian hati hamba mau kita naikkan sebagai pengingat bahwa hanya Dia yang melayakkan kita masuk ke hadirat-Nya. Kutak dapat lupakan kebaikan yang kuterima.
tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, pengorbanan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat, Tak pernah Engkau memandang kelayakan kami Tuhan. Tak pernah Kau memandang apa yang kami miliki Tuhan. Tapi ini diri kami mau datang di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan. Selama kami hidup, ku mau mempersembahkan diri untuk bagi-Mu Tuhan. berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
benar sungguh Tuhan, hanya karena pengorbanan-Mu, Kau melayakkan kami untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kau tak pandang masa lalu kami. Kau tak pandang kelemahan kami. Engkau tidak memandang kegagalan kami. Tetapi Tuhan, di dalam anugerah-Mu Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk kami boleh layak di hadapan-Mu menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ini diri kami mau persembahkan hanya di dalam Engkau. Dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19, demikian berita anugerah pada sore hari ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, melainkan bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Biarlah kiranya berita anugerah ini mengingatkan setiap kita bukan dengan darah yang fana, bukan dengan harta, bukan dengan perak atau emas saudara dan saya ditebus, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau membiarkan Roh Kudus untuk mengajar setiap kita. Kita mau persiapkan hati kita. Pujian dengan sayap-Mu akan dinaikkan. Kita meyakini bahwa hanya dengan firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Hanya dengan firman Tuhan kita boleh diubahkan hari demi hari. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Biarlah ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan, hanya dengan firman-Mu kami boleh merasakan kekuatan itu. Kami boleh merasakan pimpinan itu. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan beserta dengan kami senantiasa. Dan bahkan di dalam setiap kebenaran firman yang bersama-sama akan kami renungkan sebentar lagi, kami berdoa memohon biarlah Tuhan memakai firman Tuhan ini untuk mengubahkan setiap kami, untuk boleh membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, menjadi pribadi yang Kau ingini di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, ini diri kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan merenungkan tema lanjutan kita dari bagian yang pertama pada kesempatan dari minggu yang lalu tentang panggilan dan juga pelayanan seorang Elisa. Kalau minggu lalu kita melihat panggilan daripada Elisa, bagaimana Elisa menyerahkan dirinya untuk dipakai menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Hari ini kita akan melihat secara lebih mendalam tentang tes daripada Elisa, tentang ujian daripada Elisa sebelum Elisa benar-benar terjun di dalam pelayanannya. Secara penuh waktu sebagai nabinya dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita akan suara Tuhan sendiri. Testing of Elisa, demikian saya memberi judul dari bagian ini. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Dan yang pertama kita akan melihatnya dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam perikop ini merupakan sebuah bagian yang cukup terkenal saat bagaimana Tuhan mengizinkan Elia, yaitu pendahulu Elisa, Elia, untuk diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian, dijemput oleh kereta kuda berapi, begitu ya. Kita akan melihat di dalam bagian ini ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima di bagian pertama ini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?
Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini. Testing of Elisa, ujian daripada Elisa sebelum dia benar-benar terlibat atau terjun langsung di dalam pelayanan sebagai nabi Tuhan. Kita tahu dari panggilan Elisa pada minggu yang lalu kita lihat ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, di sana Elisa memberi diri pertama-tama bukan langsung untuk menjadi nabi Tuhan, tetapi kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19-21 bahwa Elisa memberi diri untuk menjadi pelayannya Elia. Tidak langsung menjadi nabinya tetapi menjadi pelayannya Elia. Artinya dari apa yang kita belajar pada kesempatan minggu yang lalu, Elisa tidak peduli tentang status, Elisa tidak peduli tentang apa yang dia miliki saat itu, Elisa tidak peduli terhadap apa yang telah dipercayakan dalam hidupnya pada saat itu, tetapi ketika dia sadar bahwa panggilan Tuhan tiba kepadanya, dia tidak bisa menolaknya dan dia pergi memberi diri, walaupun ketika harus mengikut Elia, dia harus siap-siap menderita, dia harus siap-siap hidup sulit, dia harus siap-siap hidup susah, dia bahkan harus siap-siap dihukum karena Elia merupakan buronan pada waktu itu, dan bahkan dia harus siap-siap mati. Meninggalkan hidupnya yang nyaman dan hidup yang tidak nyaman. Meninggalkan hidupnya yang serba kelimpahan dan hidup hanya mengandalkan kepada apa yang Tuhan berikan hari demi hari. Cara hidup seperti itulah yang kemudian Elisa jalani. Kalau ternyata pada saat hari ini panggilan Tuhan nampak begitu jelas tiba di antara kehidupan setiap kita, ketika kelimpahan ada di dalam diri kita, ketika kenyamanan ada di dalam diri kita hari ini, sebagian besar daripada kita nalurinya adalah enggan untuk meninggalkan yang namanya nyaman itu. Enggan untuk meninggalkan yang namanya zona nyaman itu. Enggan untuk melepaskan segala kelimpahan itu. Terkadang kita merasa bahwa hidup ini udah susah begitu ya. Saya sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, hingga sampai saya sukses dan berkelimpahan sampai dengan hari ini. Masa saya harus tinggalkan semuanya itu begitu saja Tuhan? Boya saya bisa bawa sedikit deposito saya begitu ya. Misalnya seperti itu. Tidak, Elisa tinggalkan semuanya itu dan dia pergi mengikut Tuhan. Dan hari ini kita melihat beberapa bagian tentang apa yang menjadi testing daripada Elisa. Yang pertama kita melihat dari bagian di minggu yang lalu yaitu mengenai afeksi daripada Elisa. Perhatian daripada Elisa, kasih sayang daripada Elisa. Minggu yang lalu 1 Raja-Raja 19 ayat 19-21 saat Elia melemparkan jubahnya, di sana Elisa berkata, izinkanlah aku untuk pamitan dulu kepada orang tuaku, kepada bapakku dan ibuku. Biarkanlah aku 1 Raja 19:20, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan pergi, aku akan mengikuti engkau. Saudara, di dalam budaya timur dekat kuno dan bahkan mungkin sampai dengan hari ini di dalam adat ketimuran begitu ya, bagaimana penghormatan terhadap orang tua itu menjadi suatu hal yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan hukum Taurat menyatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Di sana Tuhan memasukkan bagaimana penghormatan terhadap orang tua di dalam salah satu bagian daripada pilar hukum Taurat daripada orang Israel. Di sana Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki maksud khusus terhadap seseorang manusia. Kenapa orang tersebut harus lahir di dalam orang tua tersebut? Kenapa orang tersebut harus lahir dalam keluarga tersebut? Mungkin kadang ketika kita tumbuh besar,
Misalnya yang paling terasa adalah saat-saat SMP, saat-saat SMA begitu ya. Kadang dulu sempat berpikir begitu ya, kenapa Tuhan saya kok lahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya Tuhan kok lahir di dalam ayah dan ibu yang seperti ini? Kenapa Tuhan saya kok begini dan begitu? Tapi saudara, adakah di antara kita yang kemudian bisa memikirkan bahwa kita bisa lahir di tengah keluarga macam apa? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih, Tuhan, aku mau lahir di dalam keluarga presiden atau dalam keluarga gubernur atau dalam keluarga yang seperti ini. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih lahir di dalam keluarga seperti apa orang tersebut dilahirkan. Tapi yang bisa manusia lakukan adalah ketika kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan secara khusus memasukkan bagaimana hukum itu ada di dalam hukum Taurat itu, menunjukkan bahwa Tuhan punya panggilan khusus bagi tiap-tiap pribadi, bagi tiap-tiap manusia untuk di tengah keluarga di mana dia boleh dilahirkan, berproses bersama dengan Tuhan di sana. Mungkin kita melihat bahwa keluarga kita tidak sebaik dengan keluarga lain. Mungkin kita melihat ayah kita tidak sebaik dengan ayah yang lain. Ibu kita tidak sebaik dengan ibu yang lain. Banyak hal yang merasa pada akhirnya kita iri begini dan begitu. Tapi saudara, kembali dalam bagian ini kita ditunjukkan tentang bagaimana afeksi daripada seorang Elisa dimulai daripada penghormatannya terhadap bapaknya dan ibunya. Di sana menunjukkan bahwa ketika dia mau mengerjakan panggilan itu, beberapa penafsir menunjukkan dari bagian ini tentang bagaimana restu yang mau dia mintakan daripada orang tuanya. Tentang bagaimana tekad itu dia mau sampaikan kepada orang tuanya. Tentang bagaimana rasa syukur itu dia mau sampaikan kepada orang tuanya. Dan kini bagian dia untuk hidup bagi Tuhan. Hal ini turut serta menyadarkan setiap kita bahwa tidak selamanya di dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita akan senantiasa terikat dan dependen dengan orang tua kita. Mungkin saat usia-usia seperti Belinda, sangat wajar ketika seseorang itu dependen atau bergantung kepada orang tua. Betul begitu bukan? Tetapi bahkan firman Tuhan menunjukkan sejak dari semula Tuhan menciptakan manusia, di sana dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging. Di sana Tuhan secara khusus menunjukkan bahwa akan ada institusi baru ketika seseorang itu telah bertumbuh besar dan dewasa. Dengan kata lain, kebergantungan itu pada akhirnya Tuhan tarik bukan lagi dari orang tua, bukan lagi dari manusia, tetapi kebergantungannya adalah dari Tuhan sendiri. Dan prinsip itulah yang kemudian pada akhirnya institusi awal Tuhan membentuk keluarga dengan cara demikian. Sudah yang kasih dalam Tuhan bukan berarti terus kemudian kita lepas ikatan dengan orang tua, kita lepas ikatan famili dengan orang tua, tidak. Tetapi bagaimana di dalam bagian ini secara rohani kita mau ditunjukkan tentang sebuah kenyataan bahwa Elisa tidak lagi bergantung kepada orang tuanya, tetapi kini hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup matinya bergantung kepada Tuhan. Susah senangnya bergantung kepada Tuhan. Mudah gampangnya bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang hari ini kita mau melihat dan mau kita jalani dalam kehidupan kita. Kebergantungan kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bukan juga kepada materi, bukan juga kepada status, bukan juga kepada jabatan, bukan juga kepada pekerjaan, tetapi hanya kepada Tuhan. Pandemi ini menunjukkan bahwa dalam sekejap Tuhan bisa ambil apapun dari kehidupan manusia. Tetapi ketika kita kehilangan makna sejati kepada siapa kita bergantung, kita akan dibuat begitu desperate, begitu putus asa ketika pandemi ini tak kunjung selesai dan berhenti di dunia ini. Tapi ketika kita tahu pada siapa kita bergantung sepenuhnya, kita akan terus mendapat kekuatan baru. Dan kita akan terus mengalami bagaimana Tuhan menopang dan menuntun kehidupan kita.
Yang kedua yang kita mau lihat adalah ketulusan daripada Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang kedua maksud saya, bagian yang kita baca tadi, ada bahkan dituliskan 3 kali. Tadi kita nggak baca ayat yang ke-6, tapi kalau kita lanjutkan pembacaan kita sampai ayat yang ke-6, kita akan melihat 3 kali Elia berkata kepada Elisa, baiklah tinggallah di sini. Dimulai dari mereka ada di Gilgal. Gilgal itu posisinya adalah kalau Israel dari atas ke bawah begitu ya, Gilgal itu ada di seberang sungai Yordan. Gilgal ada di seberang sungai Yordan, artinya di luar daripada wilayah Kanaan itu, yaitu di seberang sungai Yordan. Tapi kemudian hari ketika bangsa Israel masuk, ada 2,5 suku tinggal di daerah Gilgal. Kita ingat peristiwa yang paling terkenal di Gilgal adalah tentang bagaimana Yosua memerintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian untuk pada akhirnya mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan yang akan menyeberangkan mereka ke seberang sungai Yordan. Peristiwa yang terkenal di sana, dan mereka mendirikan batu penjuru di sana, batu pengingat di sana begitu ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat di dalam bagian ini, Gilgal dimulai lagi menjadi satu bagian penting di mana ada ditulis perjalanan Elia dan juga Elisa dicatat di sana untuk pertama kalinya. Dan Elia berkata, baiklah kamu tinggal di sini dan jangan ikut aku. Tapi Elisa berkata, tidak, aku tidak akan membiarkan dirimu, aku akan terus mengikut engkau. Yang kedua, saat mereka sudah di seberang sungai Yordan, saat mereka ada tiba di Betel. Saudara ingat Betel ada peristiwa apa? Peristiwa bagaimana Yakub untuk pertama kalinya mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, bukan? Saat dia keluar dari Hebron, saat dia keluar kabur daripada kakaknya Esau dalam pelariannya ke Haran, ke utara, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tangga yang tinggi dengan malaikat naik turun ke sana. Dan untuk kedua kalinya saat Yakub di sana bernasar, Tuhan, kalau engkau menolong aku pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat juga, engkau akan menjadi Allahku dan aku akan menjadi hambamu. Dan benar saat Tuhan membawa Yakub dan rombongan besarnya pulang kembali setelah 20 tahun pelariannya, Tuhan memerintahkan mereka ke Betel, dan di Betel Tuhan sekali lagi berfirman kepada Yakub bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang menuntun dan memelihara perjalanan Yakub. Dan dimulai dari situ tentang bagaimana Yakub di Betel mengalami perjumpaan yang kedua bersama dengan Tuhan. Saudara, peristiwa yang terkenal di Betel di sana, dan di bagian ini bagaimana di sana Elia berkata sekali lagi kepada Elisa bahwa untuk tinggal di sana, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Elisa berkata, tidak, aku akan tetap mengikut engkau. Dan bagian ketiga ayat yang ke-6 saya bacakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Artinya dari Gilgal turun ke Betel, nyebrang sungai Yordan dulu kan, turun ke Betel, ya, agak sedikit turun begitu ya. Dari Betel mereka turun ke Yeriko, dan dari Yeriko balik lagi naik ke sungai Yordan. Nah, di dalam bagian itu saudara tentang bagaimana perjalanan seorang Elia bersama dengan Elisa pada waktu itu, dan Elisa tetap berkata, tidak, aku akan tetap mengikut engkau. Elisa pertama-tama dipanggil menjadi pelayan daripada Elia. Menjadi pelayan daripada Elia. Dan kita melihat bagaimana ketulusan seorang Elisa diuji. Tentang bagaimana bosnya, tuannya yaitu Elia mengatakan, baiklah kamu tinggal di sini, Tuhan menyuruhku ke sana. Kalau pelayan yang gampangan, ya wes lah, syukur aku suruh istirahat di sini, bisa capek ngikutin Elia begitu pelayanan gitu kan. Hidup susah lagi, ya udahlah aku tunggu di sini lah ya, gitu ya. Nanti balik lagi ke sini kan, gitu. Tapi tidak. Elisa tetap katakan, demi Tuhan dan demi dirimu sendiri, aku akan tetap meninggalkan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, terkadang disinilah yang kemudian pada akhirnya konsistensi kita itu diuji. Di dalam kita mengerjakan pelayanan, atau bahkan tidak usah ngomong pelayanan, dalam kita hidup mengikut akan Tuhan,
Tidak melulu hidup kita itu akan terus lancar. Tidak melulu hidup kita akan terus gampang. Tidak melulu hidup kita akan terus berada di dalam kesuksesan tanpa kegagalan. Tapi di sini kita mau diingatkan tentang bagaimana konsistensi ikut Tuhan, tentang bagaimana ketulusan kita ikut Tuhan, bahwa kita bukan diiming-iming akan kesuksesan kita percaya kepada Yesus. Kita bukan diiming-iming hidup enak, hidup baik, hidup nyaman ketika kita mengikut Yesus. Saudara, terus-menerus kita diingatkan tentang panggilan salib itu. Bagaimana salib dinyatakan saat Yesus memanggil murid-muridnya. Ketika Yesus mengerjakan mujizat kepada 5.000 orang dapat makan dari 5 roti dan 2 ikan, setelahnya Yesus katakan yang mau mengikut aku dia harus memikul salibnya. Setiap orang yang mengikut aku dia harus mati. Yesus secara literal mengatakan demikian. Dan pada akhirnya banyak orang yang mundur untuk ikut Yesus. Dan hari ini kita ditunjukkan tentang bagaimana Elisa di dalam konsistensinya, di dalam ketulusannya mengikut akan Elia, bukan karena dia akan mendapat apa-apa. Bukan karena dia mau mendapat kesuksesan, kenyamanan hidup sama sekali. Tidak. Tapi dia mau tetap tulus, sincere, tekun mau mengikut Elia kemanapun Elia pergi. Karena dia tahu dia adalah pelayannya Elia. Dan sikap yang demikian inilah yang Tuhan mau untuk kita jalani sebagai pengikut Kristus. Apapun konsekuensi ke depan kita hidup sebagai murid Kristus, kita mesti siap. Kita mesti siap di dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam pergumulan, dalam keadaan apapun yang bahkan secara manusia tidak enak, kita mesti siap. Saudara, bukankah tiap minggu bagi saudara-saudara yang ikut Kecabers kita tahu ada namanya pokok doa Open Doors atau yayasan Open Doors yang mana memfokuskan diri untuk melayani orang-orang yang berada di dalam penganiayaan sebagai orang Kristen. Dan kita lihat di sana di berbagai belahan dunia yang lain ketika mereka menjadi Kristen, mati hukumannya. Benar-benar mati secara literal, saudara. Orang-orang yang ada di daerah Timur Tengah, orang-orang yang ada di wilayah North Korea, ketika mereka menjadi Kristen, mereka siap mati. Mereka siap mati. Adakah kita tetap di dalam ketulusan itu? Ketika bahkan kita terancam akan kematian. Milih tetap mengikut Kristus atau menyangkal Kristus. Dan dari sini kita mau belajar dari ketulusan seorang Elisa. Yang ketiga kita mau melihat dari kehendak. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga, bagian kita baca tadi, di saat polanya begini saudara ya, yang kita lihat di sana. Saat Elia dan Elisa tiba di satu tempat itu, yaitu mereka tiba di Betel, nabi-nabi yang ada di Betel berkata, tahu nggak kamu bahwa Tuhanmu itu akan segera terangkat ke sorga? Elisa katakan, aku tahu, diamlah. Lanjut lagi ketika mereka berada ke Yeriko, nabi-nabi yang ada di Yeriko berkata kepada Elisa, tahu nggak kamu bahwa Tuhanmu itu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dengan terangkat ke sorga? Elisa lagi-lagi berkata, aku tahu, diamlah. Dan di dalam setiap keadaan itu kita bisa melihat tentang apa yang terjadi dalam diri Elisa. Di dalam keteguhan itu dia tahu kehendaknya, bagaimana Tuhan menguji kehendaknya benar-benar tulus atau tidak. Bisa jadi dalam pemikiran manusia saat seorang pelayan tahu bahwa tuannya akan terangkat ke sorga, ya udah ngapain lagi aku mau mengikuti Tuanku. Toh suisu Tuanku akan diangkat oleh Tuhan ke sorga. Aku nggak ikut diangkat begitu misalnya seperti itu ya. Ya wes aku tinggal di sini saja. Nah ini berkaitan dalam poin yang kedua tadi. Tetapi tidak, di sana Elisa tahu bagaimana kehendaknya nyata, bagaimana bulat tekadnya itu nyata ditunjukkan saat dia mau mengikut Elia kemanapun Elia pergi, walaupun dia tahu bahwa sebentar lagi Elia akan diambil daripadanya, Elia akan terangkat ke sorga. Saudara, sikap tanpa ragu-ragu inilah yang penting untuk kita jalani. Ketika kita berada di dalam kebimbangan, ketika kita berada di dalam keragu-raguan, kita tidak akan pernah bisa fokus mengerjakan banyak hal. Satu hal, maksud saya, kita tidak akan pernah bisa fokus di sana ketika ada kebimbangan dan keraguan di sana.
bahkan yang menjadi nampak nyata dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika mereka ragu, benarkah? Misalnya yang pertama, setelah kematian ini ada kehidupan. Benarkah ketika aku percaya Kristus, aku mengalami anugerah itu dan aku beroleh keselamatan itu? Benarkah ini dan benarkah itu? Saudara, bukan berarti kita tidak boleh untuk mempertanyakan iman kita. Justru sikap itu menjadi satu bagian penting dalam kita terus bertumbuh dalam iman kita dan mendapat jawab dalam bagian-bagian firman Tuhan. Tetapi ketika kita ragu lebih ke arah tentang bagaimana, aduh bener gak ya Tuhan, ketika aku minta ini Tuhan menjawab ini, ketika aku minta itu Tuhan menjawab itu, kita lebih condong diragukan oleh keadaan yang sifatnya material dan yang bukan bersifat kekal. Di sanalah yang pada akhirnya kita akan cenderung untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang menurut kita baik, sesuai dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri, dan kita tidak mencari kehendak Tuhan. Hal ini jauh-jauh hari telah ditunjukkan oleh seorang Abraham tentang bagaimana dia ragu akan janji Tuhan hingga akhirnya dia kerjakan menurut dengan caranya sendiri. Dia pikir dia bisa menolong Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan atas itu semua. Bagian keempat maksud saya yang kita lihat adalah tentang bagaimana iman daripada Elisa. Ayat yang keempat ditunjukkan bahwa dituliskan di sana, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan lalu sampailah mereka di Yeriko, dan diulang lagi di ayat yang ke-6 bagian yang sama tentang bagaimana keyakinan daripada seorang Elisa bahwa dia benar dipanggil untuk menjadi pelayannya Elia, dan dia tahu bahwa Tuhan disertakan di dalam dirinya, bahwa dia tahu bahwa Tuhan yang menyuruhnya, yaitu pertama-tama menyuruh Elia, dan dia tahu tentang bagaimana di sana Tuhan juga menuntun Elisa untuk tetap mengikut Elia maksud saya, waktu demi waktu kemanapun Elia pergi. Dan di sini penting tentang bagaimana setiap kita mau belajar dari seorang Elisa, iman yang teguh, iman yang benar kepada Tuhan. Ketika digoda dalam tanda kutip oleh perkataan daripada nabi-nabi yang ada, nabi-nabi lokal yang ada di wilayah pada waktu itu, Elisa tidak bergeming dan dia tetap yakin pada pendiriannya tentang bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Elia. Bagian selanjutnya yaitu tentang kesabaran daripada Elisa. Berulang, ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu berulang kali Elia katakan udah tinggal di sini. Tidak begitu, tapi Elisa tidak marah. Ngapain sih bos? Kau bilang saya harus tinggal di sini, kan aku ini pelayanmu, biarlah aku ikut terus begitu loh. Diomongin lagi, enggak aku mau ikut ya. Diomongin lagi, enggak aku mau ikut begitu ya. Kadang kesabarannya agak beda-beda dikit dengan keras kepala begitu ya. Nah, tapi di sini kita bukan melihat di dalam arti sebuah keras kepala. Keras kepala kita tahu begitu ya. Ngotot tapi salah gitu kan. Tetapi kesabaran itu adalah tentang bagaimana keteguhan untuk menjalani segala sesuatu walaupun ada begitu banyak hal yang menerpa dalam kehidupannya. Dia mau tetap sabar karena dia tahu Tuhan yang menuntunnya dan dia bisa kerjakan itu hanya oleh karena nama Tuhan. Bagian selanjutnya yang dua terakhir yaitu tentang karakter daripada Elisa. Kita akan lompat di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Saudara, dalam bagian ini
khususnya di dalam jawaban daripada Elisa saat dia menjawab, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, atau di dalam beberapa terjemahan lain dikatakan mendapat 2 kali dari rohmu. Saudara, ada begitu banyak penafsiran terkait dengan bagian ini, tentang bagaimana maksud daripada 2 bagian daripada rohmu yang dimaksudkan oleh Elisa. Tapi di sini kalau kita mau melihat daripada sisi karakter dari seorang Elisa ketika dia meminta dengan cara yang demikian, dia tahu bahwa yang diminta itu sesuatu yang mustahil, dan Elia pun mengatakan hal itu sukar, begitu ya. Itu sukar. Tetapi yang mau ditunjukkan di sana adalah gambaran tentang bagaimana Elisa meminta yang demikian itu adalah bukan dia minta kepada Elianya, tapi dia lebih ke arah minta kepada Tuhannya. Karena yang bisa mengerjakan itu hanya Tuhan, dan Elia tidak dapat mengerjakan itu. Elia tidak punya hak untuk terus mengajak Elisa dan tunggu ya, aku akan terangkat nih. Lihat aku terangkat ya. Tidak. Elia tidak tahu juga kapan dia akan terangkat. Elia tidak tahu juga apakah Elisa diperkenan Tuhan untuk melihatnya terangkat. Tapi yang terpenting di sana adalah tentang bagian di mana Elisa mengungkapkan hal itu lebih karena dia memohon kepada Tuhan untuk mengizinkan dia mengalami bagian itu dan mengizinkan Tuhan memimpin pelayanan Elisa untuk meneruskan apa yang telah dimulai oleh seorang Elia. Dan karakter inilah yang kemudian kita mau lihat bahwa di sepanjang pelayanan Elisa memang benar mujizat yang dikerjakan oleh Elisa itu sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh Elia, dan bedanya adalah Elisa mengerjakan 2 kali lebih banyak dari yang Elia pernah kerjakan. Tercatat di sepanjang kitab 2 Raja-Raja ada 27 mujizat yang Elisa kerjakan bersama dengan Tuhan dibanding daripada apa yang Elia kerjakan yang hanya belasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Elisa mendasarkan semuanya pada Tuhan, pada perkenanan Tuhan. Kita boleh meminta apapun, tetapi ingat saat Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok agur yang benar, mintalah kepadaku dan aku akan berikan kepadamu. Wah, siapapun senang begitu ya dibilang mintalah dan aku akan berikan. Tetapi bagian itu merupakan penutup dari kisah panjang tentang Yesus mengajar untuk mereka tetap tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, menjadi ranting yang tinggal dalam pokok anggur, sehingga tahu apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, sehingga yang dimintakan itu pasti akan bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengerjakannya. Dan disitulah bagian penting untuk kita tidak lupakan, untuk tinggal di dalam pokok anggur itu, untuk tinggal di dalam firman Tuhan itu, sehingga kita tahu apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu tentang dukungan. Saudara, di sepanjang bagian ini kita melihat bahwa Elisa bukan mengandalkan dirinya lagi, dan ini merupakan penutup dari ke-6 bagian yang telah ada sebelumnya, kepada siapa Elisa mengandalkan dukungan hidupnya. Dia tahu sedari awal saat Elia memanggilnya dengan melemparkan jubahnya, dia mau pergi, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kelimpahan, meninggalkan apa yang dia miliki untuk hidup bersama dengan Elia, menjadi pelayanan Elia. Padahal dia adalah tuan pada waktu itu, menjadi pelayan Elia, dan dia kerjakan itu. Dia tahu bukan karena ada jaminan bahwa dia akan sukses, bahwa dia akan kaya, bahwa dia akan jauh lebih berkelimpahan daripada hidupnya sebelumnya, bahwa dia akan jauh lebih lancar hidupnya daripada sebelumnya. Tidak, hidupnya justru lebih susah, hidupnya justru lebih melelahkan, hidupnya justru lebih penuh pergumulan. Tapi dia tahu support itu, dukungan itu bukan dari dirinya sendiri atau bukan dari apa yang dia miliki, tapi kebergantungannya dari awal,
dia tahu hanya dari Tuhan saja. Dan itulah yang terus nampak nyata kalau kita melihat lebih mendalam nanti dalam beberapa minggu ke depan tentang bagaimana kehidupan Elisa yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan saja. Dukungan dia sepenuhnya adalah dari Tuhan, bukan dari sponsor, bukan dari pekerjaan, bukan dari jabatan, status, dan lain sebagainya, tidak. Tapi hanya dari Tuhan saja. Dan biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus, hari ini kita belajar. Tuhan saat dia memanggil murid-muridnya untuk mengerjakan pelayanan, dan bahkan saat mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menyatakan dukungannya kepada para murid. Dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus katakan saat dia terangkat ke sorga kepada para murid-muridnya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan perintah itu, kalimat itu, dukungan itu juga nyata dikatakan kepada engkau dan saya yang menjadi murid-murid Yesus hari ini, bahwa penyertaannya senantiasa nyata, senantiasa sampai kapanpun. Saudara, biarlah di dalam kesempatan minggu hari ini kita boleh diingatkan dari apa yang menjadi testing daripada Elisa, untuk juga kiranya kita miliki dalam kehidupan kita. Dari ketujuh bagian ini kita mau merefleksi dalam diri kita tentang bagaimana kita mengikut Tuhan sebagai murid Kristus hari ini di tengah konteks dunia yang kita hidupi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dalam kesempatan di sore hari ini Engkau boleh ingatkan setiap kami, Engkau boleh tolong kami untuk merefleksi dalam kehidupan kami sebagai murid-Mu. Adakah benar Tuhan kami hidup menurut kehendak-Mu? Dan hari ini kami belajar dari apa yang Kau kerjakan dalam diri Elisa, dan biarlah ini juga yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan saja. Ketika kami mengerjakan panggilan ini menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di setiap apa yang Tuhan boleh percayakan untuk kami kerjakan, biarlah kiranya ya Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, kami boleh kerjakan itu semua. Dan bukan dengan hikmat dan kekuatan kami sendiri. Dan biarlah kiranya dalam kesempatan sore hari ini Tuhan boleh kembali mengubahkan dan menguatkan setiap diri kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, sebagai respon daripada firman Tuhan yang telah bersama-sama kita renungkan pada sore hari ini, saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri, dan kita mau kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan biarlah dengan segenap hati, tidak perlu dengan lantang atau suara keras, cukup kita sendiri yang mendengar. Kita mau katakan janji iman kita, pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita pada kesempatan sore hari ini. Tidak henti-hentinya kita mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, di dalam pemerintahannya, di dalam kondisi pada saat ini yang masih belum terlihat ada perbaikan yang cukup signifikan, dan bahkan ada simpang siurnya berita tentang COVID-19 ini yang banyak membuat resah dan bingung banyak orang di Indonesia. Mari kita berdoa secara khusus terkait hal ini, dan kita mau berdoa bagi keadaan kita saat ini di Jerman. Kita mengucap syukur jikalau saat ini kita boleh berada di dalam kondisi yang sangat baik, yang jauh lebih baik dalam beberapa waktu yang sebelumnya, dan kita bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kita juga mau terus berdoa mendukung saudara-saudara kita yang masih berada di dalam kondisi akan kelemahan fisik. Kita mengingat akan saudari Indah, kita akan mengingat akan saudari Lili, dan juga ada mungkin beberapa saudara-saudari kita yang sedang berada kondisi tidak baik, seperti misalnya Ayu, yang mana kita mau berdoa bagi mereka supaya kiranya Tuhan yang boleh menjamah dan berbelas kasihan atas diri setiap mereka. Dan mungkin ada nama-nama yang tidak disebutkan, kiranya Tuhan yang juga boleh menolong saudara-saudari kita ini. Mari kita satu dalam doa untuk ketiga pokok doa ini. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini memohon kiranya Tuhan yang boleh terus menolong setiap kami, memimpin dan menguasai hati pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau kesempatan bagaimana kami boleh menaikkan seru doa syafaat kami di hadapan-Mu boleh ada pada saat ini. Kami mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon biarlah Tuhan yang boleh pimpin pemerintahannya, kondisinya, bahkan pada saat ini saat pandemi ini masih sedang berlangsung di Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan, biarlah Tuhan yang boleh berbelas kasihan untuk setiap tim yang terlibat di dalam penanganan daripada COVID-19 ini. Tuhan, di tengah berita yang simpang siur di Indonesia yang meresahkan dan membingungkan banyak masyarakat, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberi hati yang disiplin di antara para masyarakat Indonesia untuk mau bersama-sama menindaklanjuti dan bahkan berperan aktif dan positif untuk turut menekan penyebaran daripada COVID-19 ini. Untuk juga tidak menganggap remeh dalam pandemi yang sedang terjadi ini, sehingga Indonesia boleh segera pulih dari keadaannya saat pandemi ini menghantam bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi negara dan kota di mana kami tinggal di tempat ini. Kami bersyukur jika kondisinya jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Di tengah kelonggaran yang boleh kami rasakan, di tengah aktivitas yang boleh kembali mulai normal kami kerjakan. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus menolong setiap kami, jagai kesehatan dan kekuatan setiap kami, dan biarlah dengan pimpinan-Mu kami boleh terus mengerjakan baik itu studi kami, pekerjaan kami, student college kami, dan bahkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan, kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang bergumul dengan kelemahan fisik mereka. Ada saudari Indah, ada saudari Lili, ada saudari Ayu, di dalam pergumulan mereka akan kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah setiap mereka, kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan atas saudara-saudari kami ini, sehingga dalam keadaannya kiranya ya Tuhan, jikalau boleh kami berdoa memohon pulihkan keadaan mereka Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu dengan baik dengan pimpinan yang daripada Tuhan saja. Jikalau ada saudara-saudari kami yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang saat ini juga dalam keadaan lemah fisik, kami berdoa biarlah Tuhan yang juga boleh menolong setiap mereka. Pimpin setiap kami, kesehatan kami Tuhan, dan biarlah ketika kami boleh beribadah, bersekutu dalam apapun bentuknya, kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh dibangun dan dibaharui oleh Tuhan, kami boleh diubahkan dan dikuatkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami di tempat ini boleh hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Tapi biarlah ya Tuhan kami berdoa, jikalau ada saudara-saudari kami seiman dimanapun juga berada, oleh karena pandemi ini terhalang untuk melakukan ibadah fisik, pertemuan fisik seperti yang kami kerjakan ini, biarlah di dalam cara apapun mereka bersekutu, Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap mereka, Tuhan yang boleh menolong pertumbuhan iman setiap mereka.
Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami mau menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sering kasih dalam Tuhan, di akhir daripada ibadah kita pada sore hari ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, merdeka dalam Tuhan, justru untuk kita boleh bebas hidup benar dan melayani seorang akan yang lain dalam kasih yang pertama-tama Tuhan telah teladankan kepada kita. Sebagai penutup, kita akan naikkan tekad kita di dalam pujian Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Ayat 1 dan ayat 4, ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Hanya di Kau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Biarlah ini menjadi tekad kita ingin ikut Dia, mengabdi padanya, Dia yang adalah Juru Selamat kita, yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri, puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Di akhir daripada ibadah kita pada saat sore hari ini, sebelum kita bersama-sama pulang meninggalkan tempat ini, kiranya arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam panggilan pelayananmu, karena engkau telah dipanggil untuk menjadi muridnya, karena engkau telah dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan.
Kerjakanlah itu dengan setia, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan pulanglah, terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Allah Roh Kudus turun senantiasa ke atas setiap kita, menuntun, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.